Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Yang kita hormati bersama juga saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Hajah Sri Mulyani Indrawati, Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhaisil Nazara, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Sekjen Menteri Keuangan, Bapak Heru Pambudi, dan seluruh pejabat dan pegawai lingkungan di Kemenku yang saya hormati, semua teman-teman di DKM Kemenku maupun di seluruh Indonesia yang ikuti ngaji ini yang saya hormati. Saya sudah percayalah bahwa bangsa ini bangsa yang optimis. Tadi Ibu Menteri bilang hasbunallah ni'mal wakil, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita cerita Isra Mi'raj dan inspirasi dari Isra Mi'raj, saya akan memberi analogi ya. Analogi ini akan menolong secara ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pokok ya dalam pengajaran tauhid. Ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model dulu lah, model pesantren ya. Tapi tanpa ngurangi rasa hormat, tanpa ngurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua, karena di sini banyak santri-santri muda. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja kun fayakun, kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayatku kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung tentu lebih kecil lagi. Belum uratnya jantung itu. Belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk.
Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu. Atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat laut merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban yaitu onta keluar dari batu besar. Dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada onta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu, selalu ada mukjizat yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut, tidak harus hal-hal seperti onta keluar dari batu, tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk, itu mesti kita itu kok hebat nyamuk, tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga rapat terus untuk menjaga ketahanan populasinya. Jadi andai kan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus sekecil apa? Sudah gitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayatku, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki, atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak ya? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi. Itu mbok kamu tidak usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini. Saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel.
Karena mereka kalau dibahasakan disabel nggak mau, tapi komunitas internasional mintanya dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan nggak cantik miskin lagi. Itu nyata ini. Gus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya ngevaluasi Anda juga ingin diganti. Gitu. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, memang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut, karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Tidak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat. Di beberapa riwayat dijelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan, beliau ngendikan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, yaitu mesti keluar masuk, terus tanya sama istrinya, kapan waktunya sholat? Kapan Bilal datang? Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik, ini tentang Mi'raj ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri
termasuk orang yang jarang imami ya, saya selalu jadi makmum. Jadi andekan Mas Zakaria di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam tuh enggak jaga image. Karena malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau mau lama ternyata banyak urusan jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'raj itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga gak ada sholat itu ya terus wopo itu gak asik kan. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga di kasrotin nisa pasangan kamu banyak, itu ayam lebih kuat ketimbang Anda karena satu hari 1 jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan itu kerbau itu makannya lebih banyak. Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu tawon itu ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi. Ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus. Ada yang rukuk terus. Ada yang sujud terus. Dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial karena setelah sholat kita bilang assalamualaikum warahmatullah bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya itu sakralnya mi'raj. Tapi di balik mi'raj itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makam itu status ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan. Itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Coro Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah ini lebih junior ketimbang saya, kenapa makamnya melangkai saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadung ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya. Gak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang gak boleh kalah. Terus kata Allah, ya gak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus gak tahu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya 2 contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan nabi. Atau dengan tanda kutip kekeliruan Nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim gak komplain, karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi gak komplain, kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 45. Masih kurang. Itu sampai 9 kali. Akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang. Udah minta lagi keringanan. Itu kalau diruti gak jadi sholat kan. Kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita. Bukan. Dia gak empati dengan kita. Beliau gak empati sama kita. Tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat 50 rakaat, apalagi umatmu.
Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat. Jadi dia pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong Jawa ngeprekno kita, menyepelekan kita bahwa makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya, tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50 tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada azab. Anggap saja azab itu hari Kamis. Besok hari apa ini? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa? Lupa hari itu. Rebu apa Kamis? Besok. Besok? Besok. Lupa hari. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada azab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari umatnya masih dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada azab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. Wong ra bener kabeh, udahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah. Syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan. Wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung deh. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah, karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi, asbaqo. Akhirnya 1 hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng. Kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata gak ada. Wah berarti bener ini ada azab. Buktinya dia gak ada katanya. Jadi unik. Akhirnya dicinceng gak ada terus dia, wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena ini ada azab betul. Buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia tidak ingin kena. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang nggak nurut tadi. Wah sudah, setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena azab nggak? Ternyata berita yang masuk dulu tidak ada medsos, tidak ada WA. Dulu itu nggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh nggak kena azab karena 1 hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia nggak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana, kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya mesti dianggap bohong, katanya ada azab kok. Masyarakat saya baik-baik saja. Akhirnya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya. Jadi itu bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi itu kalau kelirunya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Itu musibah itu. Jadi dulu ceritanya Anteng juga gitu. Yang namanya istri 2 itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Terus kata Sarah, pokoknya saya nggak terima kalau kamu nggak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak-ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik. Apa ya, yang penting ngelukai tapi tetap cantik. Terus ada Anting itu. Anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Seneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi Anting yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi, ada saja cara yang
Pilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Saya kira demikian dan mohon maaf. Monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya wali ya hamid wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam asma'in. Wa shalli ala anbiya'ika rusulika asma'in. Allahumma ij'alna ya wa ahla baldatina aminina mutma'innina alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna salimin wa ghanimin mu'afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Waj'al ya Allah salamatana salamatan yusla biha kitabukal karim wa salamatan ya Allah nazkuruka katsiran fi sholatina wa siyamina ya Allah wa taj'alana ya Allah mimman ya'buduka wa mimman yarjuka wa mimman yakhafuk Allahumma ya ij'al hadhil baldatan thayyibatan mubarakah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur bi haqqi tatabi alaika wa na'maika ya Allah wa nahnu nasku ilaika ya Allah du'fana ya Allah wa qillata hilatina fa adrikna ya Allah daiman wa fi kulli hal bi alaika wa na'maika hatta nakuna ya wa salimin mu'afin min kulli bala'i dunyal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.